Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat roti lapis dengan menggunakan teflon. Ini bahannya simpel banget. Ini resep terinspirasi dari resep di Instagram maupun YouTube. Hanya resepnya aku membuat sendiri takarannya. Oke, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Langsung aja akan aku siapkan bahan A, ada 200 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian 100 gram margarin. Setelah itu campur hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya aku akan ulen dengan menggunakan tangan hingga tepung dan margarinnya ini bisa tercampur rata dan juga kalis hingga adonannya menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tutup dengan plastik lalu biarkan hingga 10 menit. Nah, kemudian di sini aku akan siapkan bahan B. Untuk bahan B-nya aku menggunakan 200 gram tepung terigu, pilih yang pro sedang. Kemudian aku akan tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan ragi roti, 120 ml air, tapi memasukkannya sedikit demi sedikit ya. Selanjutnya aduk dan uleni hingga tercampur rata. Selanjutnya di sini akan aku ulen menggunakan tangan. Nah, kalau sudah menjadi tercampur rata, aku akan masukkan 200 gram margarin, kemudian uleni hingga menjadi kalis elastis. Nah, di sini agak kurang air ya, jadi aku tambahkan 20 ml, jadi total 120 ml. Nah, kalau sudah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku biarkan selama 5 menit dengan ditutup rapat. Oke, setelah semuanya didiamkan, ini kemudian akan aku bagi untuk adonan putih menjadi 6 bagian, masing-masing beratnya 63 gram. Lalu untuk adonan yang margarin tadi, ini akan aku bagi menjadi 6 juga dengan berat masing-masing 53 gram. Nah, ini sekali lagi untuk yang adonan putih itu seberat 63 gram dan untuk adonan margarin atau adonan kuning itu seberat 53 gram. Jadi selisihnya masing-masing 10 gram ya antara yang putih dengan adonan margarin. Oke, selanjutnya kalau sudah dibagi, lalu akan aku masukkan atau aku akan letakkan untuk adonan margarin itu di tengahnya adonan putih seperti ini. Lalu setelah itu akan aku pipihkan, ikuti saja ya step-stepnya, memanjang seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah dipipihkan akan aku lipat. Untuk melipatnya simpel banget, hanya begini aja, lalu biarkan memanjang seperti ini, kemudian pipihkan kembali hingga menjadi panjang dan juga sedikit tipis. Jangan terlalu ditekan ya, supaya tidak pecah di bagian adonan putih dan adonan margarin. Nah, kalau sudah seperti ini kemudian gulung. Jadi perhatikan saja seperti apa prosesnya.
Dikulung, lalu kalau bagian sampingnya agak kurang rapi, boleh dirapikan dengan cara ditekan seperti ini. Gulung hingga ujung. Nah, seperti ini ya hasilnya. Bagian samping-sampingnya seperti ini. Kemudian sisihkan, lakukan kembali. Letakkan di tengahnya lagi untuk adonan margarin. Kemudian pipihkan memanjang. Jadi ikuti ya step-stepnya seperti yang aku bagikan ini. Selanjutnya kalau sudah dipipihkan begini, lipat kembali sama seperti adonan pertama tadi. Cara melipatnya. Kemudian pipihkan lagi memanjang hingga menjadi tipis. Selanjutnya gulung kembali. Tinggal dirapikan aja ya bagian samping-sampingnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian akan aku bagi atau akan aku potong ya menjadi dua bagian yang sama seperti ini. Lalu nanti untuk di bagian tengahnya akan aku isi dengan selai pandan atau sesuai selera ya. Jadi ini aku isi dua, ada selai pandan dan juga aku isi coklat. Nah, kalau sudah lalu balik yang ada motifnya ini akan aku pipihkan dengan menggunakan rolling pin, tapi jangan terlalu ditekan. Nah, seperti ini, sisihkan, lakukan kembali. Jadi dibuat lubang di bagian tengahnya, isi dengan isian, kemudian rapatkan, kemudian balik. Pipihkan, jangan terlalu ditekan, lalu sisihkan. Ini yang isian selai pandan ya. Kemudian di sini aku akan buat yang isian coklat, masih sama prosesnya. Buat lubang di bagian tengahnya, isi dengan coklat. Di sini aku menggunakan choco chip ya. Kemudian rapatkan. Balik kembali dan pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Kalau sudah semuanya, kemudian diamkan selama 10 menit seperti ini. Selanjutnya goreng dengan minyak sedikit dengan menggunakan teflon ya. Apinya gunakan api yang kecil aja. Goreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Untuk membaliknya jangan terlalu sering, 1 kali aja karena ini hasilnya nanti renyah untuk kulitnya sehingga rentan untuk hancur ya kalau sering dibolak-balik. Oke, selanjutnya kalau sudah bagian sisi dalamnya kuning keemasan atau kecoklatan, kemudian balik, lalu goreng lagi hingga menjadi kuning kecoklatan. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, kemudian angkat, lalu goreng semua hingga selesai. Untuk satu resep ini menjadi 12 ya, 12 roti berlapis. Tentunya ini cocok banget untuk ide jualan ya, karena aku lihat belum banyak yang membuat jualan seperti ini. Atau mungkin hanya ingin coba-coba untuk snack keluarga juga cocok banget. Nah, ini setelah semuanya selesai digoreng, hasilnya cantik banget, garing dan renyah ya di bagian permukaannya.
Oke, ini hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, mepel banget untuk kulitnya. Dan kalau di zoom itu seperti ini hasilnya. Cantik banget ya, walaupun hanya dari bahan yang sangat sederhana. Sekarang aku akan perlihatkan. Ini untuk teksturnya sangat keras ya, atau crunchy di bagian kulitnya. Ini rasanya enak, gurih dan manis, kombinasi dengan selai pandan. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.